apa namanya, review very fast ya. Tapi kita nggak bahas kontennya. Hanya saya pointed out the page ya. Di buku ini saya ambilnya beberapa hal yang menurut saya penting, dan kalian bisa fokus aja di bagian-bagian tertentu itu ya. Untuk grammar kalian bisa fokus di mata kuliah structure. Oke, kuatkan grammar kalian di structure. Sedangkan di writing kalian jangan pedulikan structure too much. Just keep writing ya. Just keep writing. Oke, yang pertama-tama itu ada mendeskripsikan benda atau mendeskripsikan seseorang gitu. Itu ada di halaman 1.6. Tapi di halaman 1.6 ini apakah I'm not sure whether, bentar kita cek 1.6. Ya, di sini fokus kepada benda aja ya. Sedangkan untuk seseorangnya nggak ada. Tapi dari PR-PR yang mbak-mbak kasih sekalian, ada beberapa tulisan yang memang nulis dia mendeskripsikan tentang seorang. Itu nggak jadi masalah karena sifatnya ini adalah mendeskripsikan sesuatu gitu, baik benda kah atau orang kah ya. Itu di halaman 416. Itu untuk kisi-kisinya, misalnya kita sedang mendeskripsikan tentang benda ya. Ya Mbak Nunu, betul. Ditulis ya, jangan tak tulis. Ditulis ya, jangan tak tulis. Kalau tak tulis nanti bahaya. Untuk mendeskripsikan orang, benda, itu bisa kita tanyakan bagaimana sih bentuk bendanya, terbuat dari apa bendanya, habis itu fungsinya apa gitu kan, dan bagaimana cara memfungsikannya. So basically kita menjelaskan hal-hal tersebut gitu ya. Mungkin warnanya bagus, kinclong, warnanya cerah, warnanya warna-warni, menarik hati bentuknya, shape-nya ya. Kita jelaskan seperti itu. Oke, itu mendeskripsikan benda. Siapa tahu nanti keluar di ujian. So kalian udah ada gambaran mau bagaimana sih pola kalian menuliskan deskripsi benda gitu. So kalian harus ada seperti itu. Oke, yang kedua adalah menulis pendapat tentang seseorang. Ya, itu adanya di halaman 27 gitu. Di situ ada menuliskan pendapat tentang seseorang. Bagaimana seseorang itu bersikap terhadap kita gitu. Apakah dia baik ataukah dia tidak baik? Apakah dia orang yang pendiam ataukah orangnya cerewet? Apakah dia cantik? Apakah dia tampan? Ya, ya lebih kurang seperti itu gitu. Ya, mungkin dia anaknya baik dan suka menolong kita, tapi dia cepat marah, terlalu sensitif, atau dia lebih suka punya pacar banyak gitu, contoh for example, dan suka beli barang-barang mewah, tapi di saat bersamaan dia juga suka menabung. So seperti itu, hal-hal yang sederhana seperti itu datangnya dari kita sebenarnya, dari bagaimana kita ingin mendeskripsikan orang lain. Ya, itu makanya di sini pendapat tentang seorang ya terserah. Itu kan pendapat Mbak sekalian, Mas sekalian. So nggak ada salah dan nggak ada yang benar. Nggak ada yang salah ya. Maksudnya kalau benar sih tergantung. Ya, oke. Menulis cerita naratif atau pengalaman ya, di halaman 232. Di halaman 232 itu ada bagaimana cara menulis naratif ya. Saya nggak buat PR ini, ya kan? Saya nggak buat PR.
Tapi kan saya ada posting beberapa foto, makanya saya lihatnya dari situ aja bagaimana mbak-mbak mas kalian develop your own narrative there. So based on the picture, it's really interesting to see all of you try to make a story. Itu cara menuliskan naratif ya seperti yang ada di grup FB kita ya, kita langsung praktis di situ dan tidak ada homework. Tapi saya akan kasih nilai sebenarnya. So don't worry ya, don't worry. Jadi dilihat aja nanti di halaman 232, misalnya menuliskan pengalaman itu dipastikan menulisnya itu dalam bentuk past tense jika pengalamannya itu udah lampau kan. Ya itu naratif. Biasanya past tense itu lampau karena ceritanya kan sudah lampau, banyak keceritaan sudah lampau. Kecuali kita mau nulis tentang future, masa depan kita. Kita bercerita bagaimana masa depan kita ke depannya gitu. Kurang sedikit aja suaranya menghilang. Suara siapa? Suara Gunar ya, Mbak. Ada Gunar udah full version nih. Udah blah gitu. Oh, oke, clear ya. Mungkin di Mbak Nunuknya, mungkin lagi di mana gitu, tiba-tiba internetnya loading. Oke, next itu menuliskan cerita naratif ya, menuliskan cerita naratif. Kalau di menuliskan cerita naratif itu biasa kan yang kemarin udah saya ajarkan kan bagaimana cara menuliskan topik sentence dulu, kemudian buat blueprintnya. Jadi gara-gara ada blueprint itu kita bisa develop our story, our writing. Jadi lebih bagus. Pak, penggunaan etc itu bagaimana? Ditulis setelah koma kah? Misal my mother brought cabbage, chili, tomatoes, etc. Begitu ya, sir. Oke. Alright. Bentar ya Mbak Elia ya. Saya habiskan ini dulu. Saya lari ke etc setelah itu. Oke, bisa ya? Halo, tes. Dengar nggak Mbak Elia suara Gunar? Tes 3 2 1 dicoba tes. Di sini jelas. Dengar banget. Mbak Elia nggak dengar. Putus-putus Pak, sinyalnya susah. Oh, nanti kan akan saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Boleh ya? Saya habiskan ini dulu, kemudian nanti baru saya jelaskan etc tersebut. Oke? Aduh, suaranya makin hilang. Oke. Alright, menulis saran di halaman 37. Saya yakin mbak-mbak sekalian sama mas-mas sekalian pasti punya kawan yang butuh saran, kawan tempat curhat, ya kan? Pasti kita kasih saran kan. Kamu seharusnya jangan seperti itu, kamu ya sebaiknya seperti ini. Nah, pretty much the same like that. Oke, kita memberikan saran waktu kita menuliskan itu. Anggaplah kita lagi kasih saran untuk orang lain. Anggaplah orang lain tuh lagi ada masalah, kita kasih saran untuk dia. Jadi kita nulisnya pun dari hati gitu. Oke. Itu halaman 37 nanti di review aja. Kemudian menjelaskan proses. Ini paling senang kalau misalnya urusan masak-memasak. Biasanya gitu kan, atau buat kue, atau yang cowok mungkin merakit mobil atau apa gitu. Oke, kemudian membuat poster. Nah, membuat poster nih saya udah lihat beberapa poster dari teman-teman sekalian. Wow, kreatif, keren. Saya suka kok. Dan rata-rata saya kasih nilainya di atas 95. Oke, tenang aja. Nggak ada yang 95 sih.
rata-rata 98 ke atas sampai 100. Ya, ada yang bisa buat saya ketawa terbahak-bahak. Ada lucu, ada yang saya pikir ini kok posting gambar sendiri ya. Kok narsis banget. Aduh, terakhir saya baru oh itu poster. Terakhir saya baru oh ini poster rupanya. Aduh, kacau dunia. BTW, by the way, kreatif kreatif. Kemudian menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, ini di buku ini menulis surat pekerjaan itu ada tiga. Ada tiga kan. Yang pertama itu menulis dengan inisiatif sendiri. Yang kedua karena ada lowongan. Yang ketiga itu saya lupa. Itu adanya di modul terakhir. Nanti coba dicek. Mirip-mirip dia pokoknya, hanya bedanya apakah kita submit sendiri ataukah inisiatif sendiri, ataukah karena ada lowongan pekerjaan dibuka di koran gitu yang kita lihat atau di media massa. Nah, bedanya cuma di situ aja. Jadi nanti misalnya di ujian jika ada media massa yang misalnya nanti ada contoh soal kan, buatlah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan berikut gitu. Jadi kita buatnya berdasarkan iklan tersebut. Jadi bahasanya sedikit berbeda, sedikit aja berbeda. Tapi lebih dan kurang mirip-mirip dia penulisannya. So just go back to 8.6 ya, page 8.6. Oke. Jadi mudah-mudahan sukses ujiannya. Amin. Astagfirullah. Kemudian kita kembali ke ETC kan. Mana ETC? Oke, ETC Mbak Elia, bisa dengar saya? Oh, saya lihat, tapi bisa dengar berarti ya kalau saya lihat. Oh, tidak bisa mendengar mungkin ya. Tes Mbak Elia. Tes Mbak Elia. Nggak bisa dengar. Oke, lihat di sini, she likes birds such as eagle, peacock, etc. etc. Loh, alhamdulillah. Nggak bisa dengar dia. Oke, jadi and di sini and other bird itu adalah sama dengan etc. Jadi kita nggak menggunakan etc, kita ubah menjadi and other kind of birds. Kenapa? Karena eagle, peacock, kemudian ada nama burung lainnya, itu adalah jenis daripada burung gitu.
Oke, itu jenis daripada burung. Contoh lain ya, contoh lain. Misalnya he can fix TV, radio, computer, washing machines, dan